olehnya. Inilah sukacita yang terbesar, oleh karena anugerah Tuhan saya terima hari ini. Tuhan tidak menunggu saya untuk hidup lebih baik. Tuhan tidak menunggu saya benar dulu, baru Tuhan datang ke bumi. Bukan karena apa yang saya miliki. Tuhan tidak menunggu saya memiliki dunia ini, baru saya diselamatkan. Kita akan terus memuji Tuhan. 110. Setelah ini kita akan berdoa. Supaya lagu ini kembali kita renungkan. Kalau bukan kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, tetapi aku dipanggil Tuhan. Inilah alasan saya memuji Tuhan. Supaya lagu ini kita renungkan. Apa yang menjadi kelebihan saya? Atau lebih baik rupa saya? Atau lebih cakap saya dibandingkan orang lain? Apa alasan Tuhan? Semua karena anugerah. Kita akan menyanyikan lagu ini. Setelah ini kami persilahkan Mina akan membuka dalam doa pembuka pagi hari ini. Karena
bersatu dalam doa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang telah memilih, memanggil dan memakai kami dengan segala keterbatasan yang kami punya. Karena segala sesuatu bukan karena kami baik, bukan karena punya kelebihan, bukan karena punya kekayaan, kecakapan, dan segala hal yang kami punya, tapi karena anugerah Allah yang luar biasa, yang telah memperlayakan kami, yang telah memanggil kami, memakai kami dengan segala keterbatasan yang kami punya. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami memuji Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah yang sedemikian mengasihi kami. Engkau tidak menunggu kami datang, ya Tuhan, tapi karena oleh belas kasihan Tuhan, Engkau sendiri yang menghampiri kami satu persatu dengan cara Tuhan sendiri, supaya kami yang selayaknya dihukum, binasa, Tuhan mempelayakan kami untuk beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dari hari ke hari, ya Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kekuatan, pengharapan yang Tuhan taruhkan juga bagi kami. Ketika kami secara pribadi datang bersekutu kepada Tuhan, Allah yang merindukan kami memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Karena lewat itulah kami boleh kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah, dan saat ini kami bersyukur Engkau Tuhan kumpulkan kami pada saat ini, ya Tuhan, dari rumah kami masing-masing dengan segala persoalan hidup yang kami miliki. Untuk itu pun kami menserahkan kepadamu untuk saat ini, untuk beberapa waktu ketika kami beribadah kepada Tuhan. Ingatkanlah kami supaya kami mempersembahkan tubuh, jiwa, roh, dan waktu kami kepada Tuhan, supaya kami boleh menikmati Tuhan, dan Tuhan juga menikmati persekutuan yang kami kerjakan saat ini. Berkat setiap anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian hari ini, supaya dengan segala apa yang Tuhan berikan, mereka mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Untuk anak-anak kecil juga yang sedang belajar, anak tengah, bahkan nanti anak remaja, Tuhan juga yang menolong mereka untuk boleh mengerti betapa Tuhan juga mencintai mereka, sehingga waktu Tuhan juga mereka boleh menikmati betapa Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini seluruh permohonan kami kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak hadir pun saat ini, apapun yang menjadi kendala mereka tidak bersama-sama dengan kami mau serahkan supaya Engkau Tuhan juga yang mengingatkan mereka untuk persekutuan yang ada di sini, supaya untuk waktu yang akan datang kami boleh secara bersama beribadah kepada Allah. Terpujilah Allah kami yang baik, kami akan melanjutkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Ya. Kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Boleh kita berbagi segala hal yang boleh kita nikmati. Ada berkat firman, ada pergumulan hidup, ya, supaya di tempat ini boleh kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, hari ini kita akan dilayani, ya, pelayanan firman akan dikerjakan dan diberikan oleh Ibu Pendeta Reguna Ginting, ya, bukan orang baru, tapi hari ini Ibu datang ke tempat ini, ya. Kami bersyukur dan senang, penuh sukacita boleh bertemu kembali dengan Ibu. Biarlah Tuhan yang memberkati, ya, dengan Ibu hari ini. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan nomor 51. Iya, kalau Tuhan memilih saya, memanggil saya, bukan menunggu saya baik, saya memiliki semuanya, bukan karena terlalu tampan atau terlalu cantik, tetapi karena anugerah Tuhan, ya. Dasar itulah yang membuat saya dan kita hari ini belajar cintanya Tuhan. Karena cinta saya banyak salahnya, kasih saya mungkin banyak kesalahannya, kasih kita banyak kekurangannya. Tetapi belajarlah dari kasih Tuhan, supaya kita mengerti bagaimana arti cinta yang sesungguhnya. 51. Jika kita menyanyikan lagu ini, mari kita renungkan, ya, supaya kita belajar. Ajari kami Tuhan, bagaimana kami harus mengasihi, harus menyatakan kasih. Nomor
yang berbagi, yang memberi kesaksian kami persilakan. Terima kasih. Saya akan berbagi bagaimana Tuhan menguatkan ya, dan juga memberikan kekuatan ketika melewati banyak hal gitu. Mungkin kalau dibuat listnya, pergumulan itu bagi orang-orang yang sudah bersama dengan Tuhan, bisa saya katakan pasti banyak. Cuman bagaimana kita melihat Tuhan ada di dalam pergumulan yang saya alami gitu. Jadi saya terberkati dari firman Tuhan Kejadian 15, dan saya mengingat kembali bagaimana ya, kalau kita belajar beberapa minggu ini, kita disiapkan menjadi orang-orang yang diperlengkapi Allah. Orang-orang yang percaya itu diperlengkapi Allah. Jadi ketika ada pergumulan, ketika ada sukacita, ketika ada banyak hal yang kita alami, kita bisa melihat di dalam bahwa Allahku yang menyelamatkan aku itu adalah Allah yang memperlengkapi, sehingga aku bisa melihat kebesarannya gitu. Dari Kejadian pasal 15 ini mungkin ini sudah sering ya kita baca. Saya tidak bacakan semua, tapi ada saya baca dari ayat 1 dulu ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Ayat 2, Abram menjawab, "Ya Tuhan, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Nah, dari firman Tuhan ini saya mendapat seperti ini ya. Di dalam pergumulan Abram yang dia tidak punya keturunan, mungkin itu satu pergumulan dia. Jadi dia mempunyai banyak harta. Ketika Tuhan bilang, "Akulah," apa tadi dikatakan di sana? "Jangan takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Kalau dilihat di sini, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin demikian ya, karena ketika ini kan Sarah juga sudah tua. Tapi Allah ingatkan kepada Abraham, "Aku ini Allahmu, aku perisaimu," gitu. Jadi dalam pergumulanmu itu pun akulah Allah perisaimu. Nah, tapi Abraham punya konsep yang dia miliki sendiri. Saya pikir seperti itu juga kadang saya gitu ya. Ketika Tuhan menghadapkan suatu pergumulan, ketika Tuhan menghadapkan sesuatu yang mungkin tidak seperti hati saya, mungkin hal ini juga yang akan muncul. "Tuhan, bukankah seperti ini? Bukankah seperti ini?" Nah, mungkin kadang muncul juga, "Tuhan, aku sudah buat ini, kenapa ini yang datang?" Nah, mungkin itu kadang muncul ya di dalam kehidupan. Dan saya pikir itu adalah hal yang wajar gitu. Karena kita masih di dalam tubuh ini, yang tubuh yang masih melihat bagaimana di kehidupan yang kita lewati. Tapi ketika kita melihat Allah yang besar, ketika Allah memperkenalkan dirinya kembali bahwa Dialah Allah perisai. Nah, saya lanjutkan, saya baca ayat 3-nya. "Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Nah, sesuatu yang mustahil bagi Abraham, Allah bukakan. "Inilah yang akan kuberikan kepadamu, Abram," gitulah ya. Nah, jadi ketika di dalam pergumulan itu kita hidup dan kita melihat situasi itu, ada Allah yang berbicara kepada Abram ini pribadi. Tuhan bukakan, "Ini yang akan kuberikan. Buka matamu, buka imanmu." Nah, seperti itulah yang saya inikan ya. Nah, lalu saya lanjutkan ya.
Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, ini juga belum terjadi. Dan ini juga hal yang mustahil bagi Abraham ketika dia masih dalam situasi ini, istrinya itu sudah tua dan ini tidak akan mungkin gitu. Nah, ayat 6-nya ini, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, disinilah yang saya juga bisa belajar ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada akan apa yang dikatakan Allah itu, itulah yang membuat janji Allah itu bisa genap nantinya. Nah, kalau kita, karena ini sudah kita tahu ceritanya ya, tapi di dalam situasi hidup saya ketika melewati ya banyak hal ya, banyak pergumulan sekarang ini juga yang Tuhan katakan, akulah perisaimu gitu ya. Akulah Allah yang akan memperlengkapi engkau melewati pergumulan ini. Nah, mungkin melewati pergumulan itu banyak sekali yang bisa dibilang pengorbanan kali ya. Banyak yang harus disingkirkan dari hidup untuk bisa masuk di dalam pergumulan itu. Salah satunya ya pasti kenyamanan itu ya. Dan juga mengekang diri itu ya iya juga gitu. Nggak mungkin egoku ini harus kunaikkan untuk melewati pergumulan ini. Tapi Allah katakan di sini apa? Lalu percayalah. Kalau di sini dikatakan lalu percayalah Abram, saya ingatkan lagi kepada diri saya, lalu percayalah kepada apa yang sudah Tuhan katakan kepadamu. Kalau Tuhan sudah bilang, akulah Allah perisaimu, Tuhan pasti akan memperlengkapi. Nah, ini masih awal ya, awal pergumulan bagi Abraham, dan itu melewati. Nah, ini satu pergumulan. Saya lanjutkan lagi yang ayat 7 itu. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ketika ayat di atas dikatakan lalu Abram percaya, Abraham masih mempertanyakan, Tuhan bagaimana mungkin ini menjadi milikku? Nah, itu ya, dia masih mempertanyakan Tuhan lagi. Kalau ayat berikutnya kita bisa baca kembali ya, bagaimana Tuhan menyuruh, inilah tanda yang akan kuberikan kepadamu. Dia suruh Abraham membuat persembahan gitu ya. Nah, sini saya semakin dikuatkan ya. Ketika satu permasalahan kita mempercayai Tuhan ada di sana. Kalau bagi saya tadi, ketika pergumulan ini saya lewati, saya mengimani ada Tuhan yang menjadi perisai, akan ada lagi masalah yang lain. Sebenarnya ini janji ya, bukan masalah. Janji Tuhan itu ada lagi. Apa kata Tuhan? Aku akan memberikan itu semua kepadamu. Daerah yang dari Sungai Efrat atau apa itu ya, kalau dari di bawah-bawah itu. Dari sini akan kuberikan kepadamu gitu. Dan itu juga belum terjadi. Nah, saya mengoreksi diri saya. Saya sedang di dalam pergumulan, sedang di dalam banyak apa dibilang ya, masalah hidup gitu. Satu tadi yang saya katakan, bisakah saya melihat Allah di sana? Ya, saya melihat itu. Saya melihat Allah yang besar itu memperlengkapi. Kalau saya mengandalkan apa yang menjadi kekuatan saya nggak sanggup. Apalagi seminggu ini ya. Seminggu ini adalah bagi kami itu merawat laki itu sangat berat ya. Karena dia semakin banyak tingkah, dan ada suatu hari itu dia nggak mau mandi, dan juga dia sudah BAB di, ya seperti itulah, dibujuk-bujuk juga nggak mau mengerjakan apapun. Kami bergantian semuanya untuk dia bisa luluh gitu. Tapi itu juga enggak. Ya saya tetap mengingat ini. Akulah Tuhan Allah yang menjadi perisaimu. Apa yang kau perlukan? Nah, seperti itulah sepertinya komunikasi saya dengan Tuhan ya. Apa yang kau perlukan?
Satu, saya harus sabar. Saya harus sabar menghadapi sifat yang seperti ini. Tapi terkadang kesabaran itu juga lewat gitu. Saya sampai marah juga pernah sama laki. Kalau kamu seperti ini kan nanti ya, saya bilang juga akan sakit, akan begini, seperti itu ya, dengan nada yang agak tinggi. Tapi ketika firman Tuhan ini mengingatkan kembali, bukankah aku Allah yang memperlengkapi, bukankah aku Allah yang akan membuat engkau sanggup melewati ini gitu. Ya, iya Tuhan. Nah, saya amalkannya, saya buktikan gitu. Tuhan, kali ini kalau engkau sudah berkata-kata seperti itu, kalau engkau sudah berbicara kepada aku untuk hal ini, ya tolonglah buat aku bisa merendahkan diri, buat aku bisa menolong dia, mengasihi dia dengan kasih yang dari Tuhan itu gitu. Dan saya melihat dari pagi sampai sore itu kejadiannya ya, saya melihat ya dia mau juga gitu. Jadi saya bersyukur juga ketika dia mau itu, ya dengan ini ya apa namanya, ada yang Bapak Tio sama Dio harus bawa dia dengan kursi roda, saya harus mengurusi kotorannya itu gitu ya. Itu gimana ya, udah mau muntah, udah apa, itu semua muncul gitu. Tapi saya tetap mengingat, Tuhan, engkau Allah yang besar, engkau Allah yang sanggup, Allah yang sanggup membuat aku sanggup melakukan ini. Kalau Tuhan berjanji, benarkan itu bagiku. Nah, ketika itu saya bisa bersuka cita gitu. Sekalipun kenyamanan saya terganggu, saya bisa melihat bahwa Allah yang besar itu berbuat sekarang. Dia menolong saya untuk mengerjakan ini. Dia memberikan kasih yang daripada Tuhan itu, sehingga saya sanggup melakukannya. Dan saya berdoa juga kepada Tuhan, Tuhan, kalau dalam hal ini Tuhan sudah memberikan kekuatan, memperlihatkan kepadaku bahwa Engkau Allah yang besar, mungkin ada lagi yang akan Tuhan janjikan. Aku mau menantikan itu seperti Abraham yang Tuhan janjikan. Tanah yang menjadi bagiannya itu, hari ini aku mau belajar percaya kepada Tuhan yang senantiasa berkata-kata kepada aku, yang membuat aku bisa kuat di dalam hal ini. Jadi gimana ya, sekalipun itu berat, saya bisa melewatinya oleh karena Tuhan. Kasih yang daripada Tuhan itu memperlengkapi saya juga untuk mengasihi laki. Ya mungkin ya saat inilah mungkin pergumulan ataupun permasalahan yang harus saya tetap berjuang di dalamnya, supaya melihat bagaimana Allahku yang besar itu memperlengkapi aku, bagaimana Allahku yang besar itu bisa memberikan iman dan janji yang dia berikan itu kepadaku, aku nantikan genap pada waktunya gitu. Jadi aku bersyukur ya, di dalam hal seperti ini ada perkataan Tuhan ini yang bisa menguatkan gitu ya. Terima kasih. Terima kasih buat kakak yang membawa pengumuman dan doa syafaat. Dipersilakan. Pengumuman hari ini setelah ibadah ada PA remaja ya yang akan dibimbing oleh Nina. Kemudian yang kedua, hari ini juga nanti jam 2.30 ada PA pemuda gabungan di Kuala. Kemudian yang ketiga ada persekutuan doa permulitan besok diadakan pada Senin jam 19.30 di tempat ini. Jadi kita berharap supaya semua boleh hadir bersama-sama ya. Kemudian ada juga yang keempat, PA kaum bapak. Ini setiap Sabtu malam. Ini kita berharap juga bapak boleh hadir setiap Sabtu malam. Kita PA di sini. Baik,
Kemudian jadwal ibadah pelayanan minggu ini dan minggu depan sudah ada di warta kita bisa sama-sama melihat. Juga jadwal pelayanan ibadah anak dan remaja sudah ada di situ tertera, kita bisa melihat bersama-sama. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, Engkau sudah menghantarkan kami ke tempat ini bersama-sama. Dari tempat yang berbeda, dari pergumulan kami yang berbeda, Engkau mempersatukan kami di tempat ini Tuhan. Kami mau kiranya ibadah kami ini boleh berkenan bagi Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami, supaya setiap kami yang ada di tempat ini dianugerahi oleh karya keselamatan yang daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah mengantarkan hamba-Mu boleh hadir ke tempat ini. Kiranya Tuhan yang memimpinnya, kiranya ia nanti boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan, nyatakan kebenaran-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa kepada Allah supaya Tuhan yang